Halo, selamat pagi Bapak Mama Basolong semua, pemirsa di Kul TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya Turan Waibro kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Kaos, kabar otonomi khusus edisi hari ini, Senin 8 Desember 2025. Pemirsa, pada Dialog Kaos pagi ini kita akan membahas lebih dalam soal kabar Oto Jilid 2, bagaimana pengelolaan dan juga penggunaan dana otsus pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bovendigul. Untuk itu, kita akan membahasnya bersama 3 narasumber yang luar biasa. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Narasumber pertama ada Bapak Honoratus Tawanem, ST selaku PLT Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Bovendigul. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Baik dan siap. Siap. Kemudian narasumber selanjutnya ada Bapak Paulinus Koimot selaku Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Bovendigul. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Baik ya Bapak. Kemudian narasumber selanjutnya ada Ibu Veronica Sapti Budiyati selaku PLT Kabid Pembenihan Produksi dan Perlindungan. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi juga, kabar baik. Baik. Tanpa menunda-nunda lagi waktu dan kesempatan, kita langsung saja masuk dalam sesi diskusi dan tanya jawab kita ya Ibu Bapak. Baik. Saya izin bertanya ke Bapak Sekretaris. Bapak izin sebagai pertanyaan pembuka ini, mungkin Bapak bisa berbagi bersama kami apa saja fungsi dan tugas utama dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bovendigul ini dan bagaimana peran dana otsus jilid 2 ini dalam mendukung sektor perkebunan di Kabupaten Bovendigul. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaan. Dinas Perkebunan dibentuk tahun 2016 dan berjalan sampai dengan hari ini. Fungsinya dia sebagai instansi teknis yang membantu Bupati untuk melaksanakan teknis perkebunan. Jadi Dinas Perkebunan ada 3 bidang, 1 sekretaris dan 3 bidang, 1 eselon 2, eselon 2B, terus eselon 3 sekretaris, 3 bidang dan 11 eselon 4. Yang saat ini eselon 3 ini semua PLT ya. Jadi kami melaksanakan tugas teknis perkebunan yang komoditi utamanya itu kalau di Kabupaten Bovendigul ini kita komoditi karet. Di samping karet ada kopi, kakao dan vanilya. Itu yang kita sedang laksanakan. Jadi berkaitan dengan otsus ini sangat membantu kami, khususnya orang Papua ya, orang asli Papua yang sudah lama bergelut di bidang perkebunan. Itu karet yang utama, karetnya. Terus keduanya kopi, ketiga kakao, keempat yang baru masyarakat punya animo untuk menanam vanili, itu terakhir vanilya ya. Dan ya sementara itu saja dulu. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak Kabid bidang pengolahan dan pemasaran ini Bapak. Mungkin Bapak bisa berbagi bersama kami ini sejauh ini apa saja program-program prioritas yang langsung bersumber dari dana otsus khususnya pada bidang pengolahan dan pemasaran ini Bapak. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Program prioritas di bidang pengolahan dan pemasaran yaitu pembangunan rumah-rumah pengolahan, pengolahan yang sedang dilaksanakan itu pengolahan kopi, fermentasi kopi, kakao dan sekarang dibangunnya rumah pengolahan kopi. Sudah juga dibangun rumah pengolahan kopi juga di Kampung Upciletko dan mereka sudah produksi kopinya. Kalau di Menyungka itu belum, baru terbangun. Dan kita fokus ke karet. Karet ini kita bangun rumah-rumah pengasapan, terus rehabilitasi rumah pengasapan, pengolahan. Ke depannya kita akan bangun rumah-rumah pengolahan sudah bangun untuk sementara itu bertahan hidup, istilahnya begitu ya, masyarakat ya penerima manfaatnya terutama orang asli Papua ini
ada rencana ke depan untuk nanti kita mungkin datangkan pengusaha dari luar, perusahaan. Sehingga petani itu tidak perlu lagi untuk menyadap dan mengolah seperti itu. Jadi kita utama Kabupaten Bovendigul yaitu karet, seperti yang tadi saya sampaikan oleh Pak Sekretaris. Makanya kita ada fokus ke karet. Nah, kopi ini baru sudah mulai produksi. Dan kopi Bovendigul ini kemarin kita sudah uji bahwa petani sama hasil bahan bakunya ke Sorong, saya antar ke sana. Kita uji kualitasnya. Ya kualitasnya grade A. Dia buang semua kopi Papua termasuk Jember, Sulawesi. Jadi ciri khasnya luar biasa, ciri khas dan cita rasanya. Di situ ada berbagai macam olahan. Nah, dan kita sudah buat MOU dengan pihak pengusaha kopi di Sorong. Ya, kemudian ke depan nanti mungkin kita datangkan mereka untuk melatih dan membimbing petani-petani kopi. Lalu kemudian yang karet itu. Datangkan nanti kita koordinasi dengan pihak perusahaan PTPN 1 Region 3 di atas untuk mereka yang datang ke sini untuk bisa membangun itu. Kalau sekarang pengusaha-pengusaha yang ini penada-penada ini harga tidak terlalu bagus. Terus petani juga katakan saya boleh bilang itu mereka jadi budak dalam kebunnya mereka sendiri. Dari pagi mereka olah sampai dengan malam hasilnya tidak ada. Jadi kita harus membuat mereka jadi tuan dalam kebunnya. Dengan adanya dana khusus ini memang betul di bidang saya itu bidang pengolahan pemasaran ini menurut saya petani belum merasa hasil. Jadi kita akan usahakan ke depannya supaya mereka betul-betul merasakan hasil dari produksi mereka di bidang perkebunan. Terima kasih, saya pikir begitu. Berarti dengan di dalam bidang Bapak ini, bagaimana ini Dinas Perkebunan merancang dan menetapkan program yang dibiayai dari dana otsus ini? Apakah Bapak dan Dinas ini turun langsung melihat kebutuhan masyarakat atau seperti apa ini Bapak? Saya juga baru kemarin sama-sama dengan Ibu, baru dilantik kan sebagai PLT di sini. Kita yang ke belakangnya kita belum tahu itu. Kebetulan saya ada di bidang sarana dan prasarana, tapi bidang pengelolaan kepala seksi di situ. Jabatan ini kan lowong jadi bupati. Kalau Ibu ini dulu juga begitu kepala seksi, terus kan jabatan itu lowong karena senior kita sudah pensiun, kebetulan kosong jadi bupati di sini. Jadi yang ke belakangnya saya belum bisa menjawab yang itu. Kalau di Sapras saya bisa menjawab. Nah, jadi untuk sementara ini sekarang kita berjalan di tahun 2025 ini, memang saya turun langsung ke lapangan, jadi dialog langsung dengan petani. Apa yang mereka butuhkan, kendala apa yang mereka alami. Jadi banyak mereka sampaikan bahwa itu pasar, mereka cari pasar harus jelas. Makanya kemarin mereka sampai ada penada yang di karet ya, komoditi karet. Nah, mereka di sini ada penada yang dia selalu bermain harga, lalu kemudian harus kita bawa lagi ke Prabu. Itu mereka dibawa di pesisir Kalidigul, di das Digul. Sama juga dengan di atas di distrik Harimau, distrik Nyandit dan distrik Tanah, Kombut, seperti begitu. Jadi saya turun langsung ke lapangan tanya mereka, kita biar dialog diskusi dengan mereka. Jadi memang kebutuhannya mereka punya kebutuhannya banyak, cuma dana kita terbatas. Yang kita tidak bisa menjawab itu satu kali. Yang pasti kita jawab bertahun. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak jawabannya. Saya izin beralih ke Ibu Kawit. Ibu, sejauh ini apa saja program-program prioritas ini yang langsung bersumber dari dana otsus, khususnya pada bidang pembenihan produksi dan perlindungan ini, Ibu? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Sesuai nama bidang kami, pembenihan produksi dan perlindungan, dari bidang kami memfokuskan untuk kegiatan penyediaan sarana pertanian berupa dalam subkegiatan peningkatan kualitas sumber daya genetik. Dari sumber daya genetik itu kita terfokus ke pengadaan bibit yang berkualitas
bibit-bibit tanaman, perlindungan sehingga dapat menghasilkan produksi yang tinggi, serta perlindungan tanaman dari organisme pengganggu tanaman. Dari Otsus tahap 1 itu memang kami ditekankan, difokuskan dengan karet ya Pak. Itu Otsus tahap 1. Kalau untuk Otsus tahap 2 ini kan sudah dari pusat langsung, itu sudah mulai ada pengembangan. Jadi di Otsus tahap 2 ini kami sudah membuka kebun masyarakat dengan komoditi yang lain, karena ternyata di Bovendigul ini berdasarkan topografi wilayah ada juga komoditi lain yang bisa tumbuh dan berkembang di Bovendigul. Selain karet, kami juga mengembangkan kopi di wilayah-wilayah Arimo daerah Kampung Maju, di Ambakui, di Waroko, Ninati, itu kami mulai fokus ke kopi. Setelah itu ada juga komoditi vanili. Setelah itu ada lagi pengembangan kebun kakao, dan kami sudah memiliki kebun percontohan kakao di Jeruk di Kampung Maju sana. Itu kami bangun tahun 2022 dan tahun ini sudah mulai berbuah karena sifat dari tanaman perkebunan kan tahunan. Jadi kita tanam tidak langsung sama akan langsung panen. Itu biasanya sampai 2-3 tahun baru mulai panen, dan mungkin petani baru akan merasakan hasilnya. Kemudian apakah program-program tersebut sudah memang dibutuhkan masyarakat ini atau seperti apa nih? Kalau untuk pengadaan dan kegiatan yang kami laksanakan itu kami berdasarkan dari proposal kelompok tani. Selain proposal kelompok tani, kami juga backup dari hasil musrembang. Dari hasil musrembang kabupaten, kami data permintaan dengan usulan-usulan dari distrik. Nah, di situ baru kita tuangkan dan kita fasilitasi dengan dana Otsus. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ibu jawabannya. Saya izin beralih ke Pak Sekretaris ini Bapak. Kalau bicara terkait target penerima manfaat ini Bapak, siapa yang menjadi target utama dari program Otsus Jilid 2 ini pada sektor perkebunan? Apakah difokuskan kepada petani yang khusus orang asli Papua, atau mungkin kelompok tani yang memang sudah aktif ini, atau melihat lagi nih ke wilayah-wilayah produksi tertentu, atau seperti apa Bapak? Silakan. Terima kasih. Jadi target utama kita khusus ini orang asli Papua, ya, terutama pada komoditi yang mereka tanam. Jadi komoditi utama itu karet. Orang Papua, orang asli di sini itu sudah suka karet semenjak tahun 60-an, ya, 50-60. Nah, itu mereka fokus di situ. Jadi sampai dengan sekarang hanya karena keterbatasan investor atau orang yang datang beli asing gitu, akhirnya akhir-akhir ini macam tidak, itu masalah. Terus berikutnya kita punya target ke depan macam saya pikir karet ini sudah tanam tahun awalnya 60, 70. Saya waktu masih kecil saya lihat 70 mereka mulai ambil hasil bagus dengan JDF. Itu sangat luar biasa lancar. Terus sampai dengan tahun 97 itu JDF dilikuidasi. Akhirnya 97 sampai dengan tahun pokoknya setelah pemekaran ini baru ada berusaha satu masuk Montelo. Nah, itu antara yang vakum ini Pak, kasihan masyarakat mau ada pokok dari mana? Itu jadi masalah waktu itu. Terus sampai dengan tahun 2005-2006 itu waktu pada pembukaan Kabupaten Baru sini, Montelo mulai berusaha, itu luar biasa. Orang asli Papua mereka hidup dari situ, dari hasil karet. Nah, itu yang target kita, target selama periode pertama itu memang tadi sudah dikatakan Dr. Kabit bahwa itu kita tanam karet waktu dari provinsi Papua juga dari kabupaten sampai dengan tahun 2018 terakhir ya kita tanam. Itu ada luas areal, tapi dari tahun 18 ke sini hanya penyediaan sarana, pengolahan tadi, peralatan, itu ya kita sampai dengan tahun 2025 ini. Jadi manfaat ke depan saya berpikir itu
terutama karet itu harus yang tanaman tua itu kita akan replanting, tanam ulang. Jadi kita tidak buka area baru, tapi tanaman yang ada kita tanam untuk karet. Di samping itu mungkin juga kita bisa usahakan untuk tanaman salah seperti kopi atau apa begitu. Jadi kita atur jarak tanamnya sehingga ada tanaman lain yang di dalam situ. Karet kan dia lama hasilnya, tapi kopi, kakao dia 3 tahun sudah dapat hasil. Mungkin target ke depan macam begitu. Itu yang nanti kita coba program ulang lagi. Saat ini kita sarana prasarana saja, macam pengolahan karet, tadi rumah fermentasi kopi, kakao, terus rumah pengolahan kopi, terus sarana pengolahan itu yang kita dari tahun 2019 sampai dengan 2025 nih. Di samping tadi tambahan komoditi, tanam kopi, kakao, dan vanili. Terus satu lagi tanaman apa itu? Pinang. Tidak, yang satu lagi. Ya itu kita sedang usaha itu. Jadi targetnya target saya pikir itu kita supaya bagaimana supaya orang Papua itu punya penghasilan tetap ya bulan atau selama dia hidup kita ada penghasilan. Kita jangan berharap kepada pemerintah datang bawa proposal terus dia tidak dapat untuk jawab target itu, jangan. Harus orang Papua harus punya hasil, itu yang saya lakukan ke depan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak jawabannya. Namun Bapak Ibu kita akan break sebentar ini. Bapak-bapak semua, kita akan break iklan sebentar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami, masih dalam Dialog Kaos, membahas soal kabar Otsus Jilid 2, bagaimana pengolahan dan juga penggunaan dana Otsus pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bovendigul. Baik, kita langsung melanjutkan sesi diskusi kita ya Bapak Ibu ya. Baik, saya izin bertanya ke Pak Sekretaris lagi Bapak. Kalau melihat pelaksanaan program Otsus untuk tahun 2022 sampai 2024 ini, program atau kegiatan apa saja nih yang menjadi prioritas setiap tahunnya dengan dukungan dana Otsus? Mungkin misalnya program penyuluhan kah, atau mungkin peningkatan kapasitas petani kah, atau mungkin program distribusi saprodi yang terdiri dari bibit, pupuk, dan alat kerja, atau seperti apa Bapak? Ya, terima kasih. Jadi program Otsus Jilid 2 ini kan mulai tahun 2022 ya. Jadi yang fokus kita ada dapat dana sekitar 7M. 7M itu bagi ke tiga bidang atau bidang mana yang dia punya volume pelayanan atau pengadaan banyak, dia agak lebih, agak ada 7 itu biasa bagi 2,5 begitu, yang lebih kasih ke yang volume pekerjaan yang banyak, yang gitu. Jadi misalnya yang selama ini saya perhatikan bidang benih, terus sarana prasarana dengan bidang pengolahan gitu, dan disesuaikan dengan usulan masyarakat proposal atau hasil musrembang. Dari mana yang permintaan banyak kita fokus ke situ. Misalnya contoh, jadi ada dua ya, ada fisik dan non fisik. Non fisik itu berarti pelatihan. Hampir 3 bidang ini ada pelatihan. Misalnya di bidang pengolahan, bagaimana cara pasca panen, terus bagaimana dapat hasil yang benar, misalnya kalau bagaimana cara sarap yang benar, macam begitu, itu di bidang pengolahan. Kalau di benih ada yang budidaya mulai dari pembibitan sampai dengan menghasilkan. Terus di bidang sarana prasarana itu di situ kan ada penyuluhan, jadi mereka biasa penyuluhan atau bagaimana cara kebun, bikin bersih kebun yang benar, macam begitu. Jadi dana yang kita dapat kemarin tahun 7 miliar ya, itu biasa bagi 2-2. Yang satunya itu mana yang lebih kasih ke situ begitu, atau di bidang mana yang dia lebih kita kasih supaya usulan proposal atau ya usulan masyarakat itu bisa terpenuhi, macam begitu, sesuai dengan usulan masyarakat begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Saya izin
beralih ke Pak Kabid dengan pertanyaan yang sama nih Bapak. Mungkin lebih spesifik untuk bidang pengolahan dan pemasaran ini, apa saja kegiatan dan program yang setiap tahunnya ini menjadi prioritas? Apakah mungkin program penyuluhan yang tadi Bapak sudah sebutkan, kemudian mungkin peningkatan kapasitas petani, atau mungkin seperti apa nih Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Otus Jilid 2 ini kita fokus ke pembangunan rumah-rumah pengolahan. Lalu ada juga pelatihan dan pelatihan. Terus ada bimbingan teknis, yaitu kita antar petani pergi tempat center-center di mana ada tempat-tempat pengolahan di situ. Contoh yang sekarang kita laksanakan ini kopi. Kita bawa petani ke sana, mereka lihat cara pengolahannya, mendapat materi, terus cara pengolahannya seperti apa. Nah, itu yang kita laksanakan. Jadi paling banyak kita bangun rumah-rumah pengolahan, pengolahan dan pengasapan karet. Paling banyak ada di situ. Yang lalu tahun 2022 itu kita laksanakan penyuluhan tentang pengolahan sagu. Sampai dengan pengolahan sagu sampai dengan pemasarannya kita laksanakan yang itu. Tapi itu memang sempat saya ikut kegiatan itu sebagai narasumber, ada di bidang, saya di bidang sarana prasarana, coba kebetulan kepala bidang ikutkan saya dalam kegiatan itu. Jadi kita laksanakan di distrik Jair, Subur. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak jawabannya. Saya izin beralih ke Ibu Kabid. Ibu, tadi sudah dijelaskan secara garis besar oleh Bapak Sekretaris. Mungkin Ibu lebih menjelaskan spesifik ini pada bidang pemberian benih dan perlindungan ini pada pelaksanaan tahun 2020 sampai 2024 ini, kegiatan atau program apa saja nih yang menjadi prioritas setiap tahunnya pada bidang pemberian benih dan perlindungan ini, seperti apa Ibu? Baik, terima kasih. Untuk bidang kami, fokus program yang kami laksanakan itu masih satu program saja, yaitu penyediaan prasarana pertanian dari subkegiatan peningkatan kualitas sumber daya genetik tanaman. Kegiatan kami difokuskan pada pengadaan sarana prasarana dan bibit untuk pembukaan lahan. Pembukaan lahan itu kita jelaskan, mungkin saya akan jelaskan per tahun saja ya Pak ya. Iya. Kalau untuk tahun 2022 kami pembukaan lahan kebun kopi di satu lokasi, yaitu untuk pembukaan kebun induk itu di Anyungka. Itu tahun 2022. Dan kami juga buka lahan kebun kakao untuk percontohan kami di Kampung Maju di RT Jauh Cerok ya. Saya pikir itu sudah kampung, ternyata mereka masih kampung persiapan. Setelah itu kami juga adakan bibit kopi sesuai permintaan dan proposal dari kelompok-kelompok tani binaan kami, itu di 4 distrik, itu di Iniandit, Waroko, di Ki, dengan di Ninati. Untuk tahun 2023 kami buka lahan berupa lahan karet. Waktu itu kami jawab proposal dari distrik Bomakia. Nah, di Bomakia kita buka lahan karet dan di Kawagit itu mencakup untuk 4 kampung, di Boma 1, di Aipo, dan di Uni, dan di Kampung Kawagit. Dan kami juga buka tahun 2023 itu vanili di Ninati, dan itu waktu itu kelompok tani mulai tertarik dengan vanili karena kami tahun 2022 buka kebun vanili hanya bersumber dana dari dana bagi hasil, bukan dari otsus, makanya di sini kita tidak bahas, dan sampai sekarang itu masih berjalan di Mawan. Dan kami tahun 2023 itu 2022 kan kita buka kebun kakao dengan kebun induk kopi. Tahun 2023 kita dampingi dengan pemeliharaannya, karena kami tidak mungkin mau lepas langsung
kasih tinggal setelah dibuka tahun ini, tahun selanjutnya kami punya progres untuk pendampingan selama 3 tahun berjalan, karena mengingat dari tanaman perkebunan yang akan menghasilkan setelah beberapa tahun baru mereka berbuah. Jadi tahun 2023 kita pemeliharaan kebun itu dengan kebun yang sudah kita bangun 2023, yaitu di Cerok dengan di Anyungka, itu dengan pengadaan saprasnya. Sapras pemeliharaan berupa pupuk, bibit, obat, bibit sudah tidak sudah ditanam tuh. Iya. Jadi pupuk dengan obat, dengan kita pakai bahan kontak berupa sembako. Untuk tahun 2024 kami buka kebun kopi lumayan luas. Tahun 2024 dari dana otsus itu 20 hektar. Oh, biasa. Itu kita buka setiap pembukaan kebun masyarakat itu kita dampingi dengan selain bibit juga dengan saprasnya. Sapras berupa alat-alatnya cangkul dengan alat-alat pertanian kecil lainnya, serta karena lahan petani kita kan agak dari hutan buka, jadi kita sampai sensor dengan BBM-nya. Itu kita buka kebun kopi 20 hektar di 3 distrik. Di distrik Iniandit itu 10 hektar di Kampung Tetop dengan Waringtop, di distrik Waroko 2 kampung di Upiatetko dengan di Wombon Bapak. Terus kalau di Ninati itu di 3 kampung, di Ninati, di Yetetkun dengan di Timka. Itu masing-masing 2 hektar. Jadi di Waroko 4 hektar karena 2 kampung, di Ninati 2 hektar di 3 kampung. Jadi pas 10 dengan 10 totalnya 20 hektar itu tahun 2024. Tahun 2024 itu juga kita masih dampingi yang kebun yang sudah kita buka di Anyungka, juga di ini tadi di Poma, terus di saya agak lupa lagi, sudah waktu berjalan. Jadi ada buka juga kebun kopi di Kolofkam tahun 2023. Itu 2024 kita dampingi dengan pemeliharaannya di Kampung Kolofkam sana. Untuk selanjutnya tahun 2025 ini kita fokus ke masih dengan kopi, vanili, dan tambah lagi dengan kakao. Selain itu juga kami masih mengadakan pemeliharaan untuk kebun yang sudah dibangun dari 2022. Untuk 2022 itu berarti sudah tahun terakhir pendampingan pemeliharaannya. Untuk tahun yang 2023 masih tahun depan masih ada kesempatan lagi. Selain kegiatan itu kami juga mengadakan pelatihan karena teknis kami pembenihan, produksi, dan perlindungan, kami lebih banyak ke fokus budidaya. Untuk tahun 2022 pelatihan kami tidak backup dari dana otsus. Kebetulan kami ada dapat sumber dana lain dari DBH, kami laksanakan kegiatan untuk membackup kegiatan kami. Kegiatan otsus ini kami backup dari DBH, kita pengadaan kegiatan pelatihan. Untuk 2023 kami adakan kegiatan pelatihan cara dan aplikasi pestisida dan pupuk yang tepat guna dan tepat sasaran. Itu tahun 2023 itu kita dampingi dengan pengadaan, selain pelatihan kita laksanakan juga pengadaan saprasnya berupa pupuk, alat aplikasi pestisidanya dan pestisidanya. Tahun 2024 kita pelatihan di 4 lokasi kegiatan untuk budidaya tanaman kopi. Itu 4 lokasi itu di Iniandit, Arimop, Ninati, dan Waroko. Di tempat kita pembukaan lahannya. Iya. Jadi kita dampingi juga petani dengan pelatihan budidayanya. Untuk tahun 2024 kopi, untuk tahun mungkin berlanjut ke tahun ini kami dampingi dengan pembukaan pelatihan budidaya tanaman vanili, karena tahun ini juga kita buka banyak tanaman vanili di beberapa lokasi, titik-titik lokasi di distrik dan di kampung. Baik, terima kasih banyak Ibu jawabannya. Berarti memang dengan memberikan program tapi juga dinas juga memberikan pelatihan ya Ibu ya.
Baik, terima kasih banyak Ibu jawabannya. Saya izin beralih ke Pak Sekretaris. Bapak, jika kita melihat data penggunaan dana otsus pada tahun 2022, kemudian 2023, 2024, ini hampir semuanya ini klasifikasi belanjanya adalah belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian semuanya ini keterangan dananya adalah spesifik grant, di mana sumber dananya itu sudah ditentukan prioritas penerima manfaatnya siapa, yaitu orang asli Papua. Nah, bagaimana strategi dari Dinas Perkebunan ini untuk memastikan bahwa program-program yang sudah dijalankan ini bisa tepat sasaran dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya orang asli Papua? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi strategi sebenarnya kita ada program, terus kita sudah laksanakan. Ya. Kita ada kendala di sana untuk pendampingan supaya program di petani itu berhasil, itu kita kurangnya pendampingan itu terutama dari PPL. Kita punya petugas di kantor sangat kurang. Dari PPL juga terbatas. Akhirnya program yang kita sampaikan bagus sekali, artinya macam tadi Kabit sudah jelaskan. Untuk sampai di sana kita tidak bisa casting saja begitu, harus ada petugas di sana untuk menyuluh cara bagaimana supaya tanaman itu bisa berhasil, atau cara pemupukan, atau cara pengendalian hama penyakit, ataupun pada saat panen itu sudah ada petugas di sana. Tapi karena kita tidak punya PPL di lapangan, rata-rata tidak ada, tapi terbatas, sehingga sasaran yang kami capai di sana selama ini masih sangat kurang. Sehingga mungkin ke depan memang harus kita butuh pendampingan yang benar untuk satu distrik itu, satu distrik sesuai dengan kampung, satu distrik mungkin ada satu PPL begitu, sehingga apa yang kita programkan, program yang dari dinas itu bisa sampai di sasaran akan tercapai kalau ada pendampingan yang terus menerus. Itu persoalan, artinya masalah di sana. Terus sasaran lain ya ini kita sudah bangun, misalnya contoh rumah pengolahan karet atau pengasapan kita sudah bangun, tapi barang itu tidak bermanfaat karena tidak ada orang yang beli hasil, artinya petani dia tidak mau kerja. Itu banyak sekali di setiap kampung, setiap kelompok tani yang kita bangun itu dia tinggal saja begitu. Jadi berarti ada masalah juga ada di situ karena tidak ada pembeli. Nah, itu ya di ke depan itu mungkin seperti badan usaha, badan milik ya, badan usaha daerah ini kalau berfungsi baik, itu yang mungkin bisa membantu masyarakat untuk hasil-hasil yang sudah ada ini mereka beli. Berarti kan ada semangat di sana untuk di samping ada petugas yang mendampingi mereka, sehingga sasaran program yang kita rencanakan atau kita sudah bangun, kegiatan yang kita sudah laksanakan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Saya izin beralih ke Pak Kabit. Bapak, terkait dengan program-program yang tadi kita sudah bahas, sejauh ini bagaimana progres pelaksanaannya? Apakah program-program tersebut ini sudah mencapai target yang diharapkan atau seperti apa? Khususnya pada bidang pengolahan dan pemasaran ini, seperti apa? Baik, terima kasih. Target dalam pelaksanaan ini belum saya pikir belum maksimal ini. Nah, kendalanya ini, kita kurang penyuluh tadi yang disampaikan Pak Sekretaris, memang sangat minim sekali kita dengan adanya sistem rekrutmen tenaga dikurangnya atau dibatasi, sehingga memang kita sangat membutuhkan penyuluh yang sangat bagus, karena kegiatan kita untuk mensukseskan suatu program dari dinas itu penyuluh yang melaksanakan itu, sehingga kita kekurangan, sehingga memang kita terkendala itu. Jadi program memang kita buat bagus, cuma dalam pelaksanaan akhir itu tidak maksimal.
dan sangat belum itu. Jadi kita membutuhkan itu penyuluh, karena mereka nanti melaksanakan itu di lapangan. Kita cuman menyampaikan saja, ini ada program ini, kamu yang tinggal melaksanakan itu. Nah, jadi memang belum maksimal. Terus peralatan itu khususnya di pengolahan dan mesin pengolahan karet, pengolahan pengasapan memang tidak digunakan efisien begitu. Sehingga saya juga baru masuk di bidang pengolahan dan pemasaran ini. Saya punya rencana ke depan, ya lebih daripada kita sudah ini kan sama saja kita buang-buang biaya dan nonton kursi ini. Kalau kita bangun kemudian mereka tidak manfaatkan, lebih bagus ke depannya kita datangkan orang dari luar. Orang artinya badan usaha seperti itu. Sebab saya juga sudah pernah ada duduk berkoordinasi dengan direktur BUMD. Beliau oke, cuman apakah pemerintah daerah ini ada sharing dana ke BUMD itu tidak, karena ini besar ini. Dana yang kita membutuhkan dana besar untuk datangkan peralatan pengolahan karet, pengolahan pengasapan itu. Jadi kita saya mau kembali ke preview ke sistem Jodefu dulu. Ya cuman beli getah. Getah. Ya kita kembali ke situ. Sehingga petani ini tidak boleh seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh jadi kasarnya ya, tidak boleh jadi budak dalam kebunnya. Terus saya kembali gitu. Petani mereka tidak manfaatkannya, tidak gunakan itu karena tidak ada pelatihan atau penyuluhan, sehingga dia minim tingkat pengetahuan dan keterampilan untuk dia menggunakan itu. Apa yang kita sudah pernah bangun ini, atau sudah pernah kasih, seperti peralatan pengolahan, rumah asap, terus rumah pengolahan, sehingga ya katakan boleh tinggal saja begitu, sampai kadang memang rusak. Ada di beberapa kampung itu memang rusak karena dia tidak gunakan. Terus lalu kemudian ada juga yang kita bangun rumah, katakan rumah pengolahan, tapi dalam tidak ada peralatan pengolahan karena minimnya dana seperti itu. Jadi ke depan, progres ke depan, perencanaan ke depan itu ya seperti itu ya kita. Memang saya sempat ada koordinasi atau komunikasi dengan Direktur PTPN 1 Region 3 di Salatiga. Mereka respon untuk itu karena mereka di sana punya, karena saya lihat itu seperti sistem Jodefu dulu. Jodefu dulu kan cuma beli getah saja. Mereka juga sama. Ada rencana ke depan untuk nanti mungkin kita dengan pemerintah daerah sini, Bupati, DPR, Bapeda, terus PTSP, Inspektorat, sama-sama kita pergi ke sana. Ada dulu orang bilang studi banding ya, tapi sekarang istilahnya seperti apa ya, istilah sekarang ini koordinasi seperti itu, koordinasi yang mereka bisa lihat, oh ini cara kerja, sistem kerja seperti begitu, sehingga ada dukungan dari pemerintah daerah untuk datangkan perusahaan dia cuman dia tidak buka kebun, perusahaan ini dia tidak buka kebun, tapi dari dia cuma membeli hasil saja, mengolah hasil saja, kebun-kebun rakyat yang ada. Kalau kopi itu sudah oke. Saya sudah bikin MOU, kemarin ada bawa petani ke sana, ada bawa sampel juga, sehingga kita buat vendigul kopi kualitas grade A. Biasa. Makanya MOU tinggal Pak Bupati tanda tangan saja. Terus kita kerjasama dari antara petani kopi dengan pengusaha kopi ini. Nanti kita datangkan mereka untuk melatih peralatan yang sudah ada ini, dan dari perkebunan saya itu ada ini saya mau bilang apa nantinya ya, sudah ada ini, mereka bisa manfaatkan itu, mengoperasikan. Kalau yang sudah mereka operasikan itu di kampung Ubjedet kok, cuma itu kita kurang memberikan pelatihan atau pembinaan, sehingga kualitasnya kurang bagus. Sudah produksi memang mereka kopi bubuk gitu, cuma kita bandingkan dengan kemarin kita bawa yang sampel dari mereka itu semua dari Anyumka, Tetop, terus Ubjeletku sama
kampung apa lagi di atas ini nih? Waritowop. Anyumka lebih unggul. Nah, nomor 2-nya Opiat kok. Dia saing dengan Tetop. Ya. Nah, terus di bawahnya Jerop. Jerop lagi. Waritowop. Nah, jadi memang sudah boleh. Tinggal bupati tanda tangan MOU-nya itu. Sehingga mereka yang datang cuman bukan mobil bahan baku pengusaha kopi ini, tapi dia juga bisa mendampingi melatih, lalu kemudian dia juga bisa tolong pasarkan hasil yang sudah jadi bubuk itu. Terus kemudian kalau memang dia membutuhkan bahan bakunya, ini kerjasama antara petani dengan petani kopi dengan pengusaha kopi itu. Dia tolong pasar juga membutuhkan bahan baku, ya silakan. Dengan petani baku atur saja. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak jawabannya. Saya izin beralih ke Ibu Kabid. Pertanyaan yang sama Ibu terkait dengan program-program yang sudah dijalankan ini. Sejauh ini bagaimana progres pelaksananya? Apakah program-program tersebut sudah mencapai target yang diharapkan atau seperti apa? Khususnya pada bidang pemberian benih dan perlindungan ini. Baik, kalau untuk progres yang diharapkan itu masih belum. Terus terang masih belum. Tetapi untuk kedepannya kami biasanya tekankan ke penerima manfaat, yaitu kelompok-kelompok tani kami, binaan kelompok tani di lahan-lahan mereka. Kita tekankan untuk merawat kebun mereka, karena kami bukan langsung semata-mata memberi. Nah, itu jawaban permintaan dari mereka sendiri. Untuk kelompok-kelompok tani di perkebunan ini semua OAP. Semua OAP. Di wilayah-wilayah yang jauh-jauh sana, istilah di Kolovkam sana, di Puken, itu semua OAP. Jadi kita kawal, memang kita dampingi dengan, kita bentuk satu grup. Kebetulan sekarang internet juga sudah bagus dan masyarakat juga sudah tahu teknologi dengan Androidnya. Jadi kita buat grup, satu kumpulan grup untuk kelompok-kelompok tani penerima bantuan di bidang kami. Mungkin di bidang sebelah mungkin ikut itu untuk tukar informasi, perkembangannya bagaimana, dan kita tekankan untuk kelompok tani penerima manfaat itu memberikan laporan, dan kita tidak akan memberikan bantuan kelanjutan apabila tidak ada komunikasi lanjutan dari mereka sendiri. Karena kami dari dinas mengingat dana yang terbatas, tidak mungkin kita akan setiap saat terjun ke lapangan dan melihat lokasi lahan mereka. Itu hanya mewakili 1-2 lokasi saja yang bisa kita jangkau. Itu kita gabungan lagi dengan komunikasi aktif di grup kelompok tani penerima manfaat. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ibu. Saya beralih kembali ke Pak Sekretaris ini. Untuk rencana ke depan ini, untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang ke depan, apa rencana strategis dari Dinas Perkebunan ini dalam memaksimalkan pemanfaatan dana Otsus Jilid 2 untuk pembangunan sektor perkebunan di Kabupaten Bovendigul ini, Bapak? Silakan. Terima kasih. Jadi rencana ke depan ini terutama tanaman yang sudah ada ya, karet ini sampai dengan saat ini dari 4.000 hektar itu 2.000 itu sudah tanaman tua. Jadi rencana itu kita mau sosialisasi dan langsung sadap mati. Kalau seandainya ada pembeli sudah siap, kita sarankan ke masyarakat yang punya kebun karet yang sudah tua 50-40 tahun ke atas itu sadap mati, terus kita tanam baru dalam areal itu. Bukan hanya karet saja, nanti kita taruh jarak tanam. Jadi mungkin di dalam situ kita bisa selipkan dengan tanaman kopi atau kakao, tergantung masyarakat mau tanam apa. Tapi tanaman utama tuh kita tanam karet. Karena ini sudah lama ada, jadi tidak boleh abaikan itu. Tanaman itu yang kita nanti saya ada berpikir dan saya tawarkan ke teman-teman
kopi ya tadi ada jadi terbawa itu sangat itu rasanya memang bukan baru tadi tapi sudah pernah tes di Uncen kopi tetap itu memang bagus rasanya. Itu yang kopi itu tetap kita bagaimana caranya supaya itu mereka kita tetap dorong lewat dana otonomi khusus ini sehingga masyarakat punya kebun dan punya artinya mereka bisa hidup dari situ. Dan saya pelajari selama ini kita orang Papua terutama orang di sini orang Mandoko, Muyo, Auyo tanam satu kali mereka hidup dari situ sampai anak cucu. Itu yang mungkin selama ini kita belum paham itu. Orang Muyo, Mandoko, Auyo tidak terlalu kerja keras tapi mereka tanam dan itu mungkin dari artinya kita punya kita dengan moyang tanam barang satu kali dia hidup dari situ sampai anak cucu. Itu yang mungkin budaya itu kita tanamkan sehingga alam yang sudah ada ini atau tanah yang sudah ada ini bisa manfaatkan. Kita orang Papua bisa hidup dari situ. Mungkin itu artinya ke depan jangka pendek ya kita sedang usaha hasil yang ada ini bicara dengan pemerintah daerah mungkin juga bikin satu peraturan yang jelas terutama kemarin mereka mengeluh karena harga. Misalnya karet kan pada saat dia harga naik dia naik tapi dia akan turun juga ke bawah. Itu yang mungkin pemerintah mungkin pikirkan harga yaitu tetapkan harga standar misalnya 15.000 per kilo tidak boleh turun dari situ, kalau naik silakan. Mungkin seperti itu ke depan sehingga masyarakat punya kepastian berusaha atau bisa berusaha dapat uang dari sini. Mungkin itu jangka pendek kita akan berpikir bersama pemerintah daerah yang mengambil kebijakan. Usulannya mungkin kita sampaikan seperti masalah harga ini. Kadang-kadang masalah harga bikin masyarakat tidak semangat untuk kerja. Khusus untuk karet itu. Kalau kopi kata harga bagus, kakao juga harga bagus, apalagi vanili. Hanya dia punya perawatan ataupun budaya agak susah vanili itu. Tapi yang tanaman-tanaman yang 3 ke atas ini tanam tumbuh ada bisa dapat hasil, bisa hidup dari situ. Dari sampai dengan 30 tahun tuh, anak sampai anak cucu. Kalau orang tua tanam berarti anak atau anak cucu yang menikmati seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak jawabannya. Saya izin beralih ke Pak Kabid. Sebagai closing statement nih Bapak, apa pesan dan harapan sebagai komitmen dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bovendigul untuk memastikan Dana Otsus ini benar-benar memberikan perubahan yang nyata bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua dan juga untuk masyarakat juga untuk bisa memanfaatkan program-program yang ada ini Bapak. Mohon izin untuk langsung aja kamera. Baik, terima kasih. Harapan dari Dana Otsus ini harapan dari penggunaan Dana Otsus ini kita mengharapkan bahwa Dana Otsus ini bisa bermanfaat bagi orang asli Papua karena Otsus ini dikhususkan untuk orang asli Papua. Makanya diharapkan Dinas Perkebunan ini kalau memang sudah memberikan bantuan-bantuan itu harus dimanfaatkan yang baik. Cuma kita kendalanya itu sudah petugas penyuluh, sehingga mungkin ke depan pemerintah daerah ini bisa ada itu pengadaan penyuluh pertanian, lingkup pertanian besar ya. Pertanian itu ada perikanan, peternakan, pertanian pangan itu sendiri, perkebunan dan ketahanan pangan. Jadi kita membutuhkan tenaga yang banyak. Pendidikan memang itu jelas mereka, kesehatan memang jelas mereka banyak memang, tapi kita minim sekali. Sehingga program-program yang kita biasa buat itu tidak belum maksimal. Masalah harapannya pemerintah daerah ini bisa ada pengadaan petugas penyuluh, sehingga dalam satu kampung itu bukan satu distrik, satu kampung itu minimal ada 4 atau 5 penyuluh di situ sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga program-program yang kita turunkan ke kampung-kampung itu bisa terlaksana dengan baik dan ada dampak perubahan oleh khususnya petani orang asli Papua itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya izin beralih ke Ibu Kabid ini. Sebagai closing statement Ibu, ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan sebagai komitmen dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bovendigul untuk memastikan bahwa Dana Otsus ini benar-benar memberikan perubahan nyata bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Mohon izin Ibu untuk lihat ke kamera.
Oke, baik. Terima kasih. Pesan saya tidak banyak, hanya langsung untuk kelompok tani penerima manfaat dari Dinas Perkebunan. Saya berpesan, rawatlah kebun yang sudah dibangun seperti keluargamu sendiri. Kenapa? Semakin kau rawat, semakin kau sayangi seperti keluarga sendiri, mereka juga akan memberikan hasil yang baik, hasil yang bagus, sehingga dapat dijadikan sumber penghasilan untuk para petani semua dan bisa dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan pendidikan dan kebutuhan kesehatan para kelompok tani. Itu saja. Tetap semangat meskipun dengan kondisi lingkungan yang susah, dengan iklim yang susah, dengan harga yang naik turun, tetap semangat untuk rawat dan sayangi kebun-kebun kelompok tani semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Saya beralih ke Pak Sekretaris ini. Apa harapan sebagai closing statement, apa harapan atau mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk terus menjaga semangat Otsus demi kemajuan daerah Kabupaten Bovendigul ini, Bapak? Mohon izin untuk lihat ke kamera. Ya, jadi harapan saya ke depan sesuai dengan keluhan yang saya dapat dari masyarakat bahwa harga komoditas perkebunan terutama karet ini dia sebenarnya memberikan harapan yang bagus, tapi harganya yang membuat mereka tidak sadar. Jadi harga bisa lewat pemerintah daerah berikan patok harga 15.000, itu contoh saja. 15.000 boleh naik tapi tidak boleh turun. Kemudian berikutnya tuh kita perlu petugas pendamping atau penyuluh yang memang berkualitas, artinya punya pengetahuan yang banyak, yang pengetahuan sehingga dia bisa transfer ilmu ke petani di lapangan. Karena program yang bagus kalau tidak ada pendampingan, itu program bagus tidak akan terlaksana. Ketiga, kita ada kembangkan kopi, mudah-mudahan ke depan kopi Teto, kopi White Top, kopi Utitesko, kopi Ambatui di Anyumka itu mungkin masih menjadi andalan sehingga orang banyak yang datang bisa pakai sampai kopi gayo itu ada campuran apa ya, itu orang senang ke sana untuk minum kopi. Kita sini lewat kus-kus atau apa sehingga itu menjadi tertarik untuk para penikmat kopi datang ke daerah Bovendigul untuk sehingga masyarakat tambah semangat untuk tanam dan rawat dan mereka bisa hidup dari situ. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak, Ibu. Kita sudah selesai sesi diskusi dan tanya jawab ini. Semoga rencana-rencana ke depan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak, Ibu. Terima kasih Bapak, Ibu. Demikian Bapak Mama Basolong semua, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, ngubagenep, ngubagenep, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Turan Waibro, mewakili seluruh tim yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih.